Halo guys, balik lagi bersama aku Dr. Andi Setiawan di channel Andi Setiawan. Dan seperti biasa, bagi kalian yang baru gabung, kenalin ini merupakan channel kesehatan. Dan sebenarnya juga nggak begitu formal ke arah kesehatan-kesehatan kayak gitu. Karena memang aku takutnya itu kalian bosen kalau misalnya aku nyajiin video-video yang terlalu formal gitu. Jadi memang di channel ini itu videonya itu lebih santai gitu ya. Makanya aku juga pada segmen-segmen tertentu ada yang berpakaian formal, ada juga yang berpakaian santai seperti ini gitu. Jadi sesuai dengan segmen apa yang aku bawain gitu. Dan memang pada video kali ini aku akan ngebahas tentang video-video yang membahas kasus, karena memang di video ini merupakan segmen derita, yaitu dokter bercerita, yang dimana segmen ini itu berisi tentang cerita-cerita. Kita akan mengupas kasus-kasus yang pernah terjadi, yang unik-unik pastinya, yang bertujuan untuk kita bisa mencari nih intisari dari ceritanya, yang mungkin bisa kita jadikan motivasi ataupun pengalaman bagi kita juga gitu. Oke, sesuai dengan request kalian juga, kalau misalnya kalau bawain intro itu jangan terlalu panjangan, langsung aja ke inti videonya. Baiklah, kita langsung aja ke videonya. Karena memang pada video kali ini itu aku akan ngebawain cerita yang cukup bagus gitu, cukup unik gitu ya, karena memang sesuatu kasus yang cukup ekstrim, yang jarang terjadi juga di kalangan masyarakat gitu. Karena memang pada kasus kali ini aku akan ngebawain cerita tentang seorang pria yang datang ke rumah sakit dengan keluhan nyeri pada bagian perut bawahnya, yang dimana dia mengakunya itu ketelan kabel charger gitu ya. Entah motivasi dari mana dia itu bisa ketelan kabel charger yang sebegitu panjangnya, karena memang pada saat ditemuin itu kabel charger yang berada di dalam perutnya itu sepanjang 60 cm gitu ya. Sedangkan dia itu mengakunya itu tidak sengaja ketelan gitu ya. Dan bagaimana ceritanya, bagaimana kisah kelanjutannya, karena memang yang si pasien ini ngakunya itu ketelan kabel charger, tapi pada saat dilakukan pemeriksaan penunjang, kabel chargernya itu berada di kandung kemihnya gitu ya. Bagaimana ceritanya kabel charger yang ketelan yang seharusnya itu berada di saluran pencernaan kok tiba-tiba ada di saluran perkemihan gitu, saluran kencing gitu. Karena memang sebenarnya secara anatomi ya beda jalur gitu, nggak sesuai dengan apa yang diberitakan oleh si penderitanya gitu. Ya, bagaimana ceritanya, bagaimana kisahnya kok bisa terjadi seperti itu, apa yang terjadi sesungguhnya. Dan baiklah, tidak berlama-lama lagi, kita langsung aja ke ceritanya. Tapi sebelumnya kita saksikan dulu intro yang berikut ini. Oke guys, sebelum kita ke kronologi ceritanya bagaimana, alangkah bagusnya itu kita ketahui dulu background dari si penderitanya, supaya kalian relate juga dengan orangnya gimana gitu ya. Meskipun sebenarnya aku juga nggak terlalu akan memberitahu secara mendetail identitas dari si penderitanya. Cuman ada beberapa poin-poin yang menurutku kalian bisa untuk mengetahui itu gitu. Dimana penderita yang sedang kita bahas ini itu adalah seorang pria yang separuh baya, usianya 30 tahun, dan dia juga berasal dari India. Ya, seperti mana yang kalian tahu, India merupakan negara yang cukup besar dan juga cukup dikenal oleh seluruh dunia gitu. Karena memang hampir semua orang itu tahu dengan India gitu ya. Tidak seperti Indonesia, banyak orang-orang luar yang nggak tahu Indonesia itu di mana. Justru mereka itu lebih mengenal Bali gitu dibandingkan Indonesia. Tapi juga aku tidak merendahkan Indonesia ya, karena memang beberapa tahun terakhir Indonesia juga cukup aktif dalam kalangan internasional, entah itu pageantnya, entah itu olahraganya, dan banyak hal juga yang memang Indonesia itu cukup berpengaruh lah, dan juga berpartisipasi juga dalam ajang-ajang internasional gitu. Dan ada beberapa ajang juga bahkan menjadi pemenangnya gitu ya. Jadi Indonesia juga beberapa tahun terakhir ini cukup aktif dalam ajang internasional, dan aku yakin juga sudah banyak orang-orang juga udah relate dengan Indonesia gitu. Dan balik lagi ke India, kenapa India itu sangat dikenal oleh cukup banyak orang, terutama orang-orang yang di luar India juga. Itu mungkin dikarenakan karena memang India itu cukup aktif juga dalam ajang-ajang internasional, termasuk film-filmnya juga hebat-hebat gitu. Kalau misalnya Amerika punya Hollywood, India itu ada Bollywood gitu ya, dan film-film Bollywood juga banyak yang menembus ajang-ajang internasional gitu ya. Bahkan tidak hanya film, channel YouTube pun itu dengan subscriber terbanyak itu dipegang oleh India gitu, yaitu dengan nama T-Series. T-Series merupakan channel dengan subscriber terbanyak
pada tahun 2020 yang sebelumnya itu dipegang oleh PewDiePie gitu, asal Swedia. Dan sekarang juga PewDiePie itu sudah di peringkat kedua dengan hal subscriber terbanyak, dan di peringkat pertama itu sudah T-Series gitu, yaitu dimana channel T-Series ini tuh berisi tentang lagu-lagu India, trailer film-film India gitu, pokoknya seputar Bollywood gitulah. Dan itu cukup membuktikan bahwa orang-orang juga cukup relate dengan India gitu, termasuk film-filmnya maupun lagu-lagunya gitu ya. Dan aku yakin selain itu juga pasti ada poin-poin di mana kenapa India itu cukup dikenal oleh banyak khalayak masyarakat yang ada di seluruh dunia ini gitu. Sehingga membuat India itu menjadi negara yang cukup dikenal oleh di seluruh dunia. Oke, kita lanjut ke kronologinya. Kronologi ceritanya itu dimulai dari seorang pria yang udah aku jelasin sebelumnya backgroundnya, itu datang ke salah satu rumah sakit yang ada di India yang bernama Guwahati. Dan dimana pada saat datang ke rumah sakit, dia ketemu dokternya dan mengeluhkan sakit perut hebat di bagian bawah perutnya gitu ya. Dan juga si pasiennya itu mengaku secara tidak sengaja menelan kabel charger itu kurang lebih sekitar 5 hari sebelum datang ke rumah sakit itu gitu. Dan sebenarnya juga ini bukan merupakan kali pertama dia berobat ke dokter, karena memang beberapa hari sebelumnya dia itu udah pernah ke dokter dengan keluhan yang sama gitu, yaitu sakit perut bagian bawah gitu. Tapi karena sakitnya itu tidak terlalu nyeri, masih bisa ditahan, jadi dia itu cuma berobat jalan gitu. Jadi cuma minta obat langsung untuk berobat jalan gitu ya, nggak sampai dirawat gitu. Dan kali ini itu nyerinya itu sudah tidak bisa tertahankan lagi sampai dia kayak meronta-ronta kayak gitu, kesakitan di area bawah perutnya. Jadi dia mau nggak mau balik lagi ke rumah sakit, tapi rumah sakitnya yang berbeda gitu ya. Jadi memang sebelum yang pertama itu bukan rumah sakit yang ini gitu. Ini merupakan rumah sakit kedua yang dia datengin gitu ya, dengan keluhan yang sama, dengan alasan yang sama gitu ya, yaitu ketelan kabel charger gitu. Dan seperti biasa, seperti pada umumnya juga apabila pasiennya datang ke rumah sakit dengan keluhan apapun itu, pasti dokternya itu melakukan pemeriksaan terhadap si pasiennya. Dan karena si pasiennya itu mengeluhkan sakit nyeri pada area perutnya, otomatis dokter lebih mengutamakan pemeriksaan di area perutnya. Dan for your information aja nih, cara dokter mendiagnosis suatu penyakit biasanya itu berpatokan pada area bagian tubuh yang sakit gitu ya. Yang didahuluin itu area bagian tubuh yang sakit sih. Ya sebagai contoh kita ambil aja contoh kasus yang sedang kita bahas, yaitu pasien yang mengeluhkan nyeri pada area perut. Otomatis dokter pasti akan melakukan pemeriksaan secara khusus yang lebih dominan ke area perutnya gitu, karena memang dia itu mengeluhkan nyeri pada area perut, yang nanti tidak menutup kemungkinan juga dilakukan pemeriksaan pada area-area lain gitu ya. Tapi biasanya memang karena keluhannya itu nyeri pada area perut, otomatis pasti akan lebih terfokus pada area perut gitu ya. Dan di dalam medis memang sebenarnya pada bagian perut itu terbagi dalam 9 regio gitu. Nah, yang namanya regio abdomen itu ada 9, nanti aku akan sertain di sini ke-9 regio tersebut. Dan apa sih tujuan membagikan regio-regio abdomen itu, regio-regio pada bagian perut itu bertujuan untuk memudahkan dokter itu dalam mendiagnosis, karena setiap regio-regio yang ada di perut itu memiliki kedudukan organ yang berbeda-beda gitu ya. Seperti misalnya ada pasien yang mengeluhkan nyeri pada area perut kanan bawah, itu pasti area usus buntu, karena memang di area tersebut, di regio tersebut itu memang terdapatnya lokasi usus buntu gitu. Tapi tidak menutup kemungkinan juga diagnosisnya yang lain gitu. Tapi setidaknya kita bisa mencurigai hal-hal yang berhubungan dengan regio tersebut gitu. Begitu juga dengan regio-regio yang lainnya, karena memang tiap-tiap regio itu memiliki organ yang berbeda-beda di dalamnya gitu ya. Karena memang itu tujuannya itu untuk memudahkan dan juga untuk mempersempit diagnosis yang ada. Karena memang penyakit yang ada di dalam tubuh kita itu jumlahnya itu sangat banyak. Jadi untuk memilah-milahkan penyakit-penyakit apa atau untuk menciutkan lingkaran-lingkaran tersebut, ya kita harus membagi-bagikan regio tersebut gitu. Dan juga sebenarnya itu untuk menentukan juga jenis pemeriksaan penunjang yang akan dilakukan selanjutnya gitu. Oke, kita lanjut lagi ke kasusnya. Setelah dilakukan pemeriksaan oleh dokternya dan dilakukan penanganan awal juga untuk mengatasi gejala yang sedang diderita oleh pasien, kan lagi nyeri hebat tuh, pasti dokternya itu menangani nyerinya juga gitu ya. Apabila si pasien telah stabil, itu biasanya pasti dokternya itu melakukan tindakan selanjutnya, seperti misalnya lakukan pemeriksaan penunjang seperti laboratorium ataupun ronsen bagian perutnya ataupun hal-hal lain sebagainya gitu ya. Tergantung instruksi dari konsulennya juga nantinya.
Dan biasanya setelah dilakukan pemeriksaan itu pasti langsung dikonsul ke spesialisnya gitu. Dan pada kasus ini si penderitanya ini itu dikonsul pada dokter spesialis bedah. Jadi instruksi selanjutnya itu tergantung dari spesialis bedahnya, karena memang tugas dokter umum itu adalah untuk melakukan pemeriksaan, penanganan awal dan pemeriksaan awal gitu. Selanjutnya itu diserahkan semua kepada si dokter spesialisnya. Dan karena kasus ini itu berada di India, aku juga agak kurang paham proses rumah sakit yang ada di India itu sama ataukah enggak yang di rumah sakit yang ada di Indonesia gitu, khususnya di tempat aku bekerja. Karena memang di rumah sakit di tempat aku bekerja itu biasanya ada dua cara untuk pasien itu masuk ke rumah sakit. Yang pertama adalah lewat IGD, yang kedua adalah lewat poli gitu biasanya. Yang masuk lewat IGD biasanya dominan untuk pasien-pasien yang rawat inap gitu. Jadi memang pasien-pasien yang cukup parah, emergensi lah ya, yang dimana nanti ujung-ujungnya itu ataupun kebanyakan dari mereka itu pasti akan dirawat inapkan gitu. Dan juga yang di IGD ini itu biasanya ketemunya itu sama dokter umum dulu sebagai dokter IGD-nya gitu, nggak langsung ke spesialisnya. Karena dokter umum lah yang mengkategorikan si pasien ini itu layaknya itu masuk ke spesialis apa gitu. Jadi dokter umum lah yang memilah-milahkan pada saat pasien masuk gitu. Yang kedua adalah melewati poli. Ya, yang melewat poli itu dominan ke pasien rawat jalan, di mana berisi pasien-pasien yang kontrol ulang ataupun pasien-pasien yang rujukan dari puskesmas gitu, yang dimana memang notabene dari mereka itu kebanyakan rata-rata itu adalah berobat jalan gitu, nggak dirawat inapkan gitu ya. Dan biasanya di poli juga langsung berhadapan dengan spesialisnya nih, nggak melewati dokter umum dulu, kecuali misalnya apabila spesialisnya nggak ada baru digantiin dokter umumnya yang ada di poli sebenarnya, tapi tetap didahulukan oleh spesialisnya yang ada di poli gitu. Jadi ada dua cara nih untuk masuk ke rumah sakit, bisa lewat IGD ataupun bisa lewat poli gitu. Dan aku juga nggak tahu proses rumah sakit yang ada di India itu apakah seperti ini ataukah mungkin berbeda, prosesnya itu berbeda gitu. Aku juga kurang tahu, tapi yang jelas gambaran untuk yang di Indonesia itu seperti itu. Yap, setelah ditangani oleh dokter umumnya dan pasti pasiennya itu sudah dialih tangankan ke dokter spesialisnya kan. Di sini juga spesialis bedah gitu. Dan di mana instruksi dari dokter bedah karena sesuai dengan keluhan pasien juga yang didapetin dari anamnesanya, di mana si pasien itu mengeluhkan secara tidak sengaja menelan kabel charger kan ya. Jadi berarti gangguannya itu ada di saluran pencernaan, dan si dokter bedah pun itu melakukan inisiatif untuk pemeriksaan endoskopi gitu, yaitu di mana peneropongan pada saluran cerna gitu. Dan dilakukanlah pemeriksaan endoskopi tersebut dan alhasil tidak ditemukan apa-apa guys. Jadi dokternya itu bingung nih, jadi nyerinya itu dari mana gitu, karena memang si pasien itu masih merasakan nyeri pada area perutnya, sedangkan pada hasil endoskopi di saluran pencernaannya itu tidak ada apa-apa gitu. Maksudnya tidak ada kabel charger sama sekali di situ gitu. Jadi dokternya melakukan pemeriksaan penunjang yang kedua guys. Tindakan akhir lah ya, bukan tindakan akhir sih, kayak pemeriksaan akhir lah. Kalau misalkan memang bener-bener nggak ada apa-apa, berarti memang sudah keluar gitu intinya. Mungkin bisa lewat feses, bisa lewat pada saat dia buang air, ataukah dia halu nih ketelan kabel charger gitu ya. Dan dilakukanlah pemeriksaan penunjang selanjutnya, yaitu pemeriksaan X-ray gitu. Dilakukan pemeriksaan X-ray dan disitulah ketahuan bahwa memang kabel chargernya itu jadi bukan pada saluran pencernaan melainkan pada saluran kencingnya nih. Jadi si pasien bohong nih dari awal gitu. Dalam anamnesanya itu dia bohong akan hal yang terjadi pada diri dia gitu. Karena dari hasil pemeriksaan X-ray itu ketahuan bahwa si pasien ini berbohong dalam hal ketelan charger itu tadi, karena memang nggak make sense gitu kan, kabel charger yang ketelan yang seharusnya itu berada di saluran pencernaan ini kok malah berada di kandung kencing gitu, karena memang beda alur gitu. Kalau misalnya di saluran pencernaan itu ada dua cara untuk memasukkan benda-benda asing seperti charger ini ke dalam saluran pencernaan gitu. Yang pertama lewat dubur, yang kedua lewat mulut gitu ya. Jadi ada dua cara nih, ada dua pintu untuk benda asing, benda yang dari luar itu masuk ke dalam saluran pencernaan. Sedangkan apabila benda asing, benda yang dari luar itu masuk ke kandung empedu, itu hanya melalui satu cara guys, satu jalan gitu, yaitu melewati saluran kencing, yaitu lubang kencingnya. Itu pasti, karena memang nggak ada lubang lain gitu.
Ya, karena si pasien ini merasa terpojok karena dari hasil X-ray juga dia ketahuan berbohong gitu ya. Yang mau nggak mau nih, dia juga harus berkata jujur kepada dokter yang menanganinya supaya ngedapetin penata laksanaan yang tepat untuk dia juga. Dan ini sebenarnya problem ya dalam menangani suatu penyakit pada pasien gitu, dimana banyak si pasien itu tidak jujur terhadap dokternya gitu, dokter yang menangani dia gitu. Jadi bagaimana dokter menangani si penderita si pasien ini secara tepat apabila si penderitanya juga tidak begitu percaya ke dokternya gitu. Dan sebenarnya juga alasan kenapa pasien itu berbohong karena pasien juga merasa malu dengan apa yang terjadi pada diri dia, karena memang si pasien ini sering melakukan masturbate dengan cara yang tidak biasa dan juga ekstrim untuk ngedapetin hasrat seksual yang dia inginkan gitu ya. Dan bagi kalian yang nggak tahu masturbate itu apa, masturbate itu adalah kalau bahasa gaul anak-anak gaul pada zaman sekarang itu adalah coli gitu ya. Jadi si pasien ini melakukan coli dengan cara yang tidak biasa gitu, tidak umum dan cukup ekstrim gitu ya, dimana dia itu memasukkan benda itu ke lubang kencingnya gitu guys, untuk ngedapetin hasrat seksual yang dia inginkan gitu ya. Dan sebenarnya juga hal-hal seperti ini itu di dalam medis itu ada namanya, yaitu urethral sounding, di mana urethral sounding itu secara definisi itu adalah memasukkan benda ataupun cairan di dalam saluran kencing. Jadi misalnya nggak hanya kabel charger nih, ada juga bisa juga cairan-cairan tertentu yang dimasukkan ke dalam saluran kencing, di mana itu bertujuan untuk ngedapetin hasrat seksual yang dia inginkan gitu ya. Karena memang si penderita urethral sounding ini hanya ngedapetin hasrat seksualnya itu dengan cara kayak memasukkan sesuatu atau benda-benda di luar ke dalam lubang kencingnya gitu. Dan dimana seperti yang kalian lihat dari hasil X-ray-nya itu kabel chargernya itu berada sepenuhnya di dalam kandung kencingnya gitu, kandung kemihnya. Dan secara logika berarti dia itu melakukan urethral sounding ini seperti menggunakan dua kabel, karena sampai masuk sepenuhnya ke dalam kandung kemih gitu. Dan biasanya juga apabila menggunakan satu kabel pasti itu tersangkut kan di saluran kencingnya sedikit gitu ya, tidak sampai masuk ke sepenuhnya. Itu pasti ada dorongan lagi dari kabel satunya, kayaknya sih seperti itu gitu ya. Dan pasien juga sebenarnya itu mengaku sudah beberapa kali melakukan masturbate dengan menggunakan kabel charger ini, dengan cara memasukkan ke dalam lubang kencingnya itu kabel chargernya ini. Cuman pada kali ini itu agak dalam gitu. Dia melakukan dia mendorong kabel charger ini itu agak lumayan dalam sehingga nggak bisa keluar lagi gitu. Malahan masuk sepenuhnya hingga menembus ke dalam kandung kemihnya gitu. Jadi ini yang paling ekstrim dia lakuin gitu ya, sampai kabel chargernya itu tidak bisa dikeluarkan lagi gitu, hingga dia itu mengalami gejala sakit perut pasti, karena memang benda asing di dalam kandung kemihnya, apalagi di saluran kencing kayak gitu yang berisi kencing, pasti merupakan salah satu cairan tubuh yang harus dikeluarkan, otomatis banyak bakteri di situ. Dan apalagi yang masuk itu adalah benda-benda seperti besi dan juga karet kan ya. Dan sebagaimana yang kalian tahu, apabila si besi ini apabila terlalu lama di dalam air, apalagi ini notabene-nya itu adalah kencing, itu pasti lama-kelamaan pasti akan berkarat. Dan karet juga apabila lama-lama kelamaan di dalam air itu pasti akan berjamur gitu ya. Dan hal-hal itu pasti akan membahayakan si penderitanya. Maka dari itu apabila tidak ditangani segera, itu cukup membahayakan bagi si penderitanya sih sebenarnya gitu. Dan untuk kasus urethral sounding ini, sebenarnya si penderita ini bukanlah pasien pertama yang ditangani oleh dokter bedah ini, karena memang sebenarnya ada sebelum-sebelumnya itu memang pernah ada kasus-kasus urethral sounding yang lainnya, cuman kali ini itu yang paling ekstrim gitu ya, karena memang sampai masuk sepenuhnya kabelnya itu ke dalam saluran kemih gitu. Kenapa aku bilang ini yang paling ekstrim? Karena memang secara anatomi jarak antara lubang kencing dengan kandung kemih itu agak lumayan panjang guys, berkisar antara rata-rata lebih dari 18 cm apabila itu pada pria gitu. Biasa pada wanita itu lebih pendek gitu ya. Dan sebenarnya akan sulit apabila kabel charger ini masuk sepenuhnya hingga pada kandung kemih gitu. Jadi secara logika memang dia itu ada kabel kedua untuk ngedorong kabel yang pertama ini sehingga masuk ke dalam kandung kemih sepenuhnya gitu. Dan yang lebih mengejutkan lagi, setelah dioperasi, setelah diambil tuh kabel chargernya itu panjang kabel chargernya itu melebihi
60 cm guys, jadi agak lumayan panjang gitu ya, setengah meter lebih gitu yang masuk ke dalam kandung kemihnya gitu ya. Cuman ya untungnya itu keadaan pasien pada saat itu juga tidak terlalu parah dan berhasil dilakukan operasi dengan sukses gitu ya. Dan sekarang juga dalam proses penyembuhan nih sekarang nih, sedang melakukannya, berobat jalan untuk kesembuhan dia gitu. Dan semoga aja kejadian ini menjadikan pelajaran bagi dia juga untuk kedepannya itu tidak melakukan hal-hal ekstrim seperti ini lagi gitu. Meskipun ini biasanya sulit dirubah sih ya, karena ini pasti merubah kebiasaan yang biasa dilakukan itu pasti sulit gitu ya. Dan pastinya untuk masturbate ekstrim seperti ini itu pasti akan meninggalkan bekas, terutama pada saluran kencingnya yang nantinya akan mengganggu proses perkemihan dia juga di kemudian hari gitu. Maka dari itu nih, dia seharusnya mengontrol apakah terjadinya parutan pada saluran kencing ataukah tidak, karena itu juga sangat mempengaruhi proses perkemihan dia di kemudian hari ke depan. Dan sebenarnya juga kasus ini itu dipublish sendiri oleh dokter bedahnya yang bernama Willy Islam di salah satu media sosialnya, yaitu di Facebook. Dia di situ menceritakan bahwasanya ini merupakan salah satu kasus yang paling ekstrim yang pernah dia tangani selama 25 tahun dia berkarir di dokter bedah ini gitu. Jadi memang selama 25 tahun dia bergelut di dunia bedah. Ini merupakan salah satu kasus yang paling ekstrim yang pernah dia tangani seumur hidup dia gitu ya. Dan seperti yang udah aku bilang sebelumnya juga, Bapak ini bukanlah salah satunya kasus dengan urethral sounding yang cukup ekstrim, karena memang sebelumnya juga Dr. Willy itu pernah menangani kasus-kasus yang sama juga, kasus urethral sounding yang sama tapi beda gitu. Dimana kalau misalnya si kasus ini itu menggunakan kabel charger, tapi si kasus yang sebelumnya itu menggunakan garpu guys. Dimana yang kalian tahu garpu itu bentukannya gimana, tajamnya seperti apa, besinya itu gimana, runcing-runcing seperti itu. Dan kali ini itu dialami oleh seorang pria yang berusia cukup lanjut, yaitu usia 70 tahun, asal Australia, yaitu sebuah negara kanguru ya. Dan lagi-lagi pria ini juga memiliki kebiasaan masturbasi yang tidak biasa, yang dikategorikan di dalam medis itu sebagai urethral sounding. Dan di dalam kasus ini dia itu menggunakan garpu sebagai alat untuk ngedapatin hasrat seksual dia gitu ya, yang dimana garpu itu dimasukkan ke dalam lubang alat vitalnya itu untuk mencapai kepuasan seksual pastinya, yang membuat si kakek ini tersebut itu harus dirawat ke rumah sakit karena mengalami perdarahan hebat dikarenakan lubang kencingnya itu robek guys. Ya garpu wajar sih robek, secara logika aja pasti robek gitu ya. Dan bahkan garpu yang dia gunain itu sebesar 4 inci ya, yang dimasukkan ke dalam lubang kencingnya. Karena robeknya itu pada saat Mr. P-nya itu ereksi, otomatis mengalami perdarahan yang cukup aktif, ya meskipun tidak seaktif apabila robeknya pada pembuluh darah yang lebih besar gitu. Karena memang si Mr. P ini tidak memiliki pembuluh darah yang cukup besar, tapi cukup membuat perdarahannya itu cukup aktif, karena memang isi dari Mr. P itu apabila sedang ereksi itu pasti dipenuhi oleh darah gitu ya. Jadi apabila terjadinya robekan terutama pada area saluran kencing, itu pasti terdapatnya perdarahan yang cukup aktif gitu ya. Tapi untungnya si kakek ini cepat ditangani untuk nge-repair dari saluran kencing dia juga, karena memang sudah robek gitu ya. Jadi harus di-repair ulang saluran kencingnya ini agar dia bisa kencing kembali gitu ya. Dan aku juga nggak tahu dia dapat motivasi dari mana untuk melakukan hal-hal seperti itu gitu ya. Dan lagi-lagi semoga aja ini bisa dijadikan pelajaran terhadap si kakek ini agar tidak melakukan hal yang sama ke depannya gitu. Dan tidak hanya kakek, yang pastinya bagi kalian juga tidak melakukan hal-hal yang sama seperti ini, tidak melakukan hal-hal yang ekstrim seperti ini yang nantinya akan membahayakan diri kalian juga. Karena memang juga aku bawain kasus seperti ini supaya kalian juga relate, supaya kalian menghindar dari kasus-kasus seperti ini, karena memang akan merugikan diri kalian sendiri gitu. Oke guys, itu aja video kali ini. Aku harap video kali ini bisa bermanfaat buat kalian, bisa kalian jadiin wawasan juga buat kalian, agar kalian tidak melakukan hal-hal yang sama seperti kakek ini, seperti orang-orang yang tadi juga yang usia 30 tahun, ataupun orang-orang yang sejenisnya lah. Kasus-kasus yang mirip juga, supaya kalian tidak mengikuti jejak-jejak mereka. Jadiin aja pengalaman, jadiin aja itu wawasan, supaya kalian tidak melakukan hal yang sama ke depannya, karena pastinya itu akan merugikan diri kalian sendiri gitu ya. Dan seperti biasa guys, sebelum aku undur diri, kalian bisa komen-komen di bawah seputar kasus ini, itu bagaimana pendapat kalian. Dan kalian juga bisa komen-komen di bawah
kasus apa lagi yang sebaiknya itu aku bahas di segmen derita ini, dokter bercerita gitu. Dan jangan lupa juga like video ini jika kalian suka, cuekin aja jika kalian nggak suka, share ke teman-teman kalian yang menurut kalian butuh tentang informasi yang ada di video kali ini. Subscribe juga channel ini dan tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tahu terus kapan video terbaru diupload tiap minggunya. Follow aku juga di Instagram @andisetiawan karena aku juga cukup sering meng-share beberapa informasi di sana juga. Oke, sekian dan terima kasih. See you next video. Bye bye. Wah, dengan damai guys. M150 bisa. Bukan di endorse tapi ini enak.